Pernah dengar situs Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat? Situs ini disebut-sebut sebagai salah satu struktur megalitikum tertua di dunia, bahkan diduga lebih tua dari piramida Giza di Mesir. Piramida Giza diperkirakan dibangun sekitar 2600 sebelum Masehi, sedangkan hasil penelitian oleh tim Katastrofik Purba tahun 2011 hingga 2014 menyebut lapisan bawah Gunung Padang bisa berasal dari 9.000 hingga 20.000 tahun yang lalu berdasarkan analisis karbon dan geolistrik. Situs ini terdiri dari susunan batu andesit berbentuk balok yang tersusun di atas bukit dengan struktur bawah tanah yang rumit. Tim peneliti menemukan beberapa lapisan konstruksi yang menunjukkan bahwa situs ini dibangun melalui beberapa periode. Metode seperti Ground Penetrating Radar, GPR, tomografi seismik, dan pengeboran inti digunakan untuk mempelajari struktur bawah tanah yang menunjukkan kemungkinan adanya ruangan atau terowongan buatan manusia. Namun, klaim bahwa Gunung Padang lebih tua dari piramida Giza masih menuai kontroversi di kalangan arkeolog. Banyak pakar internasional yang mempertanyakan metodologi dan interpretasi data. Meskipun demikian, Gunung Padang tetap menjadi salah satu situs arkeologi paling misterius di Asia Tenggara. Pernah dengar kenapa Indosat dijual ke asing saat era Presiden Megawati Soekarnoputri? Keputusan ini terjadi pada tahun 2002 ketika pemerintah Indonesia menjual 41,94% saham Indosat kepada perusahaan telekomunikasi asal Singapura, Singapore Technologies Telemedia, STT, senilai sekitar 5,6 triliun rupiah. Alasan utamanya adalah krisis keuangan pasca 1998 yang memaksa pemerintah menempuh program privatisasi BUMN untuk menutupi defisit anggaran dan utang negara. Saat itu, Indosat masih memiliki satelit Palapa dan merupakan tulang punggung telekomunikasi nasional. Penjualan tersebut menimbulkan kontroversi karena Indosat termasuk aset strategis bangsa, apalagi satelitnya mendukung komunikasi militer dan nasional. Banyak pihak menilai kebijakan ini tergesa dan merugikan kedaulatan digital Indonesia. Namun dari sisi pemerintah, langkah ini dinilai perlu untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menunjukkan komitmen pada reformasi ekonomi yang disyaratkan lembaga donor internasional seperti IMF. Meski begitu, keputusan ini tetap menjadi catatan sejarah yang sering dikritik karena imbasnya terhadap kontrol negara atas sektor vital telekomunikasi, termasuk hilangnya kepemilikan atas satelit nasional selama bertahun-tahun. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe untuk konten menarik selanjutnya. Pernah dengar pernyataan Albert Einstein? Andai saja saya tahu bahwa Nazi tidak berhasil membuat bom atom, saya tidak akan melakukan apa-apa. Kalimat ini lahir dari penyesalan mendalam seorang ilmuwan jenius yang merasa turut andil dalam perlombaan senjata nuklir. Pada 1939, Einstein bersama fisikawan Leo Szilard menulis surat kepada Presiden AS, Franklin D. Roosevelt. Dalam surat itu, mereka memperingatkan bahwa Jerman Nazi sedang meneliti pemanfaatan uranium untuk senjata destruktif. Surat ini menjadi pemicu awal dari Proyek Manhattan, program rahasia Amerika Serikat yang kemudian berhasil menciptakan bom atom pertama. Meski Einstein sendiri tidak terlibat langsung dalam proyek tersebut, kontribusinya dalam teori relativitas dan dukungannya lewat surat tersebut menjadi simbol keterlibatan moral. Ironisnya, program nuklir Nazi ternyata tidak pernah mencapai tahap produksi senjata. Jerman tertinggal jauh dalam hal teknologi dan logistik untuk mengembangkan bom atom. Setelah perang, Einstein merasa bersalah. Ia adalah seorang pasifis yang terpaksa mendukung aksi militer demi mencegah sesuatu yang ternyata tidak pernah terjadi. Pernah dengar tentang asal-usul bahasa Sunda, salah satu bahasa daerah terbesar di Indonesia? Bahasa ini memiliki akar sejarah yang sangat tua, bahkan diperkirakan sudah ada sejak era prasejarah di wilayah barat Pulau Jawa.
Bahasa Sunda termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia, cabang dari kelompok Malayo-Polinesia yang menyebar luas dari Madagaskar hingga Pasifik. Bukti awal penggunaan bahasa Sunda ditemukan dalam prasasti-prasasti kuno seperti Prasasti Kawali abad ke-14 yang menggunakan aksara Sunda kuno. Bahasa Sunda berkembang dalam berbagai fase, dimulai dari Sunda kuno, dipakai antara abad ke-10 hingga ke-16, lalu Sunda klasik yang digunakan di naskah-naskah keagamaan dan sastra tradisional, hingga menjadi bahasa Sunda modern yang kita kenal sekarang. Bahasa ini dipengaruhi oleh berbagai peradaban seperti Hindu-Buddha, Islam, dan kolonialisme Belanda yang memperkaya kosakatanya. Uniknya, bahasa Sunda memiliki ragam tutur berdasarkan tingkat kesopanan, lemes, sedang, dan kasar, yang menunjukkan tingginya budaya tata krama masyarakat Sunda. Kini, bahasa Sunda digunakan oleh sekitar 40 juta penutur, terutama di Jawa Barat, Banten, dan sebagian Jakarta, menjadikannya identitas budaya yang tetap lestari di tengah arus modernisasi. Pada Maret 2024, di tengah sawah Desa Kramesan, Grobogan, Jawa Tengah, warga dikejutkan oleh munculnya gundukan lumpur menyerupai gunung kecil. Fenomena alam ini menyeruak dari tanah dengan semburan lumpur yang perlahan membentuk kerucut, mirip miniatur lapindo. Meski menghebohkan, Badan Geologi menyebut ini sebagai mud volcano alami yang tak berbahaya. Wilayah Grobogan memang dikenal dengan aktivitas geologis serupa, seperti Bledug Kuwu yang sudah ada sejak lama. Warga menyaksikannya dengan campuran rasa takut dan takjub, seolah alam tengah menghembuskan napasnya dari perut bumi yang retak. Gunung lumpur ini kini menjadi tontonan sekaligus pengingat akan kekuatan geologi Indonesia. Kamu pikir merek jeans Lea berasal dari Amerika atau Eropa? Ternyata, Lea Jeans adalah produk asli Indonesia yang sudah eksis sejak tahun 1976. Merek ini diciptakan oleh PT Lea Sanent, sebuah perusahaan tekstil yang berbasis di Jakarta. Di masa itu, jeans mulai menjadi simbol gaya hidup anak muda, dan PT Lea Sanent melihat peluang besar untuk menghadirkan produk lokal dengan kualitas internasional. Nama Lea sendiri sengaja dipilih agar terdengar kebarat-baratan, mengikuti tren global denim yang saat itu didominasi oleh merek-merek asing seperti Levi's dan Wrangler. Strategi ini sukses. Lea cepat dikenal dan diterima pasar, bahkan menjadi salah satu pelopor industri jeans lokal di Indonesia. Lea dikenal karena kualitas bahan denimnya yang kuat, potongan yang modern, serta harga yang bersaing. Pada era 80-an hingga 90-an, produk Lea sangat populer di kalangan remaja dan dewasa, dan hingga kini tetap eksis meski harus bersaing dengan banyak merek impor. Dengan identitas lokal yang dibungkus dengan citra global, Lea Jeans adalah bukti bahwa karya anak bangsa bisa bertahan dan bersaing di pasar mode nasional. Kamu pikir tanah Arab selalu tandus dan dipenuhi gurun seperti sekarang? Faktanya, wilayah Arab pernah menjadi kawasan hijau subur dengan danau, sungai, dan kehidupan liar yang melimpah. Penelitian geologi dan arkeologi dalam 2 dekade terakhir menunjukkan bahwa semenanjung Arab mengalami beberapa periode Green Arabia selama zaman interglasial, yakni masa-masa hangat antara zaman es sekitar 125.000, 100.000, 80.000, dan 10.000 tahun lalu. Salah satu bukti paling mencolok ditemukan di gurun Rub al-Khali, Empty Quarter, tempat para ilmuwan menemukan jejak danau purba, sedimen basah, dan artefak manusia, serta hewan seperti gajah, kuda Nil, dan rusa. Temuan ini memperkuat data paleoklimatologi dari analisis inti sedimen dan isotop, yang menunjukkan curah hujan tinggi akibat pergeseran monsun Afrika ke utara. Penelitian oleh Michael Petraglia dari Max Planck Institute mengungkap bahwa manusia purba berpindah dari Afrika menuju Arabia saat wilayah itu subur, menjadikannya koridor migrasi utama.
Bukti ini mengubah pandangan lama bahwa Arab selalu gersang. Jadi, gurun Arab yang kita lihat sekarang hanyalah wajah terbaru dari tanah yang pernah hijau dan hidup. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe untuk konten menarik selanjutnya. Pernah dengar ternyata tanah Arab yang kini gersang dan tandus akan kembali menghijau? Ini gila, bukan sekadar prediksi ilmiah atau proyek ambisius manusia. Penanaman 10 juta pohon di lahan seluas 74 juta hektar di gurun oleh Arab Saudi yang diusulkan oleh putra mahkota, Pangeran Muhammad bin Salman akan segera terrealisasi. Apa ini bagian dari nubuat Rasulullah tentang tanda-tanda akhir zaman? Dalam sebuah hadits syahih yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda, "Tidak akan datang kiamat hingga tanah Arab kembali menjadi padang rumput hijau dan sungai-sungai." Hadis riwayat Muslim nomor 157. Ini adalah isyarat besar bahwa bumi Arab yang dahulu pernah subur pada masa prazaman es akan mengalami perubahan drastis iklim di akhir zaman. Kini, usaha rekayasa ekologis dengan teknologi penyemaian awan dan penghijauan gurun seperti Saudi Green Initiative tampaknya menjadi awal dari kenyataan nubuat itu. Bagi umat Islam, hal ini bukan hanya keajaiban teknologi, tapi juga pengingat bahwa janji Rasulullah tengah terwujud sedikit demi sedikit. Mungkin kita sedang hidup di masa transisi menuju tergenapinya nubuat besar itu, dan karenanya kewaspadaan serta keteguhan iman harus semakin ditingkatkan sebab hijrahnya gurun menjadi hijau bukan kabar gembira semata, tapi juga alarm menuju akhir zaman. Arab Saudi tidak menunggu tanda-tanda kiamat, namun seakan mempercepatnya. Bagaimana menurut kalian? Pernah dengar kenapa Presiden B.J. Habibie melepas Timur Timur dari Indonesia? Keputusan ini bukan tanpa alasan dan penuh tekanan. Setelah jatuhnya rezim Soeharto pada 1998, Indonesia menghadapi krisis multidimensi, politik, ekonomi, dan kepercayaan internasional. Tekanan dunia terhadap pelanggaran HAM di Timor Timur meningkat, terutama pasca tragedi Santa Cruz pada 1991. Australia dan PBB semakin mendesak penyelesaian damai. Habibie, yang saat itu baru menjabat sebagai presiden, ingin menunjukkan komitmen terhadap demokrasi dan reformasi. Saat Perdana Menteri Australia John Howard mengusulkan otonomi dengan opsi referendum dalam 10 tahun, Habibie justru merespons dengan menawarkan referendum segera. Apakah rakyat Timor Timur ingin otonomi khusus atau merdeka? Hasilnya, mayoritas memilih merdeka. Keputusan itu mengejutkan banyak pihak, termasuk militer dan elit politik Indonesia. Namun, Habibie menilai bahwa mempertahankan wilayah dengan kekerasan hanya akan memperburuk citra Indonesia. Baginya, lebih baik melepaskan dengan damai daripada terus berkonflik. Meski pahit, langkah ini membuka jalan bagi hubungan internasional yang lebih sehat dan demokrasi di dalam negeri. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe untuk konten menarik selanjutnya. Pernah dengar tentang Large Hadron Collider (LHC)? Sebuah mesin raksasa terbesar dan termahal yang pernah dibuat oleh manusia. Terletak 100 meter di bawah tanah di perbatasan Swiss dan Prancis, LHC dibangun oleh CERN dan memiliki panjang terowongan mencapai 27 km. Biayanya? Fantastis, lebih dari 10 miliar dolar AS, dan masih bertambah seiring pengembangan teknologinya. LHC dirancang untuk mempercepat partikel-partikel subatomik hingga hampir menyamai kecepatan cahaya, lalu membenturkannya dengan presisi luar biasa. Tujuannya? Mencari tahu bagaimana alam semesta terbentuk. Pada tahun 2012, eksperimen ini sukses menemukan Higgs boson, partikel misterius yang memberi massa pada segala sesuatu. Sebuah pencapaian yang membuat dunia ilmiah berguncang. Namun, tak sedikit yang takut. Ada teori konspirasi bahwa LHC bisa menciptakan lubang hitam mini atau bahkan membuka portal ke dimensi lain. Meski secara ilmiah tak terbukti, ketakutan ini menunjukkan betapa luar biasanya mesin ini.
Bayangkan, manusia menciptakan miniatur Big Bang hanya untuk menjawab pertanyaan paling purba. Dari mana asal kita? LHC bukan sekadar alat ilmiah. Ia adalah monumen keberanian manusia dalam menantang batas pemahaman. Bagaimana menurut kalian? Pernah dengar kalau Candi Borobudur pernah masuk dalam daftar 7 keajaiban dunia, tapi sekarang tidak lagi? Borobudur memang pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia versi lama oleh lembaga non-resmi seperti The Asia Magazine dan dalam kampanye New Seven Wonders di awal 2000-an. Namun, pengakuan ini bukan dari lembaga resmi seperti UNESCO, melainkan hasil polling global yang bersifat populer dan terbatas partisipasinya. Pada 2007, yayasan swasta asal Swiss, New Seven Wonders Foundation, menyelenggarakan pemungutan suara global untuk menentukan 7 keajaiban dunia baru. Sayangnya, Borobudur tidak masuk daftar final karena kurangnya dukungan suara internasional, bukan karena kekurangan nilai sejarah atau arsitektur. Situs-situs seperti Tembok Besar Tiongkok, Taj Mahal, dan Petra mendapat lebih banyak dukungan. Meski begitu, status Borobudur sebagai situs luar biasa tetap diakui dunia. UNESCO menetapkannya sebagai warisan budaya dunia pada 1991 karena nilai sejarah, keagamaan, dan arsitekturnya yang luar biasa. Jadi, meski tak tercantum dalam daftar 7 keajaiban dunia baru versi New Seven Wonders, Borobudur tetap menjadi mahakarya peradaban manusia dan simbol spiritual yang mendunia. Pernah dengar sejarah bahasa Jawa? Bahasa yang kini dituturkan oleh lebih dari 80 juta orang ini memiliki akar sejarah yang panjang dan kaya. Asal-usulnya berawal dari cabang Austronesia, sebuah rumpun bahasa besar yang tersebar dari Madagaskar hingga Pulau Paskah. Sekitar 3.000 tahun lalu, para penutur awal Austronesia bermigrasi dari Taiwan menuju wilayah Nusantara, termasuk Pulau Jawa. Di sana, bahasa mereka mengalami perkembangan unik karena interaksi dengan budaya lokal, lingkungan geografis, dan pengaruh luar. Pada abad keempat Masehi, ketika Kerajaan Tarumanegara dan Mataram kuno mulai berdiri, bahasa Jawa kuno, Kawi, mulai muncul sebagai bentuk tertulis, terutama dalam prasasti-prasasti beraksara Palawa dan kemudian aksara Jawa. Bahasa ini menyerap banyak kata dari Sanskerta akibat pengaruh agama Hindu-Buddha. Pada abad ke-13 hingga ke-16, muncul bahasa Jawa Tengahan, dipengaruhi oleh era Majapahit. Setelah Islam masuk ke Jawa, bahasa Jawa modern berkembang, menyerap kosakata Arab dan Melayu. Struktur sosiolinguistiknya pun berubah, muncul tingkatan bahasa seperti Ngoko, Krama, dan Krama Inggil sebagai cerminan hierarki sosial masyarakat Jawa. Hingga kini, bahasa Jawa terus hidup, berkembang, dan menjadi bagian penting identitas budaya Indonesia. Kamu pikir, karena Indonesia merdeka lebih dulu dari Cina, maka otomatis harus lebih maju. Sayangnya, sejarah tidak sesederhana itu. Cina memang baru merdeka tahun 1949, 4 tahun setelah Indonesia. Tapi sejak 1978, di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, Cina menjalankan reformasi ekonomi besar-besaran, yaitu membuka diri terhadap investasi asing, membentuk zona ekonomi khusus, dan mengubah ekonomi komando menjadi ekonomi pasar sosialis. Sebaliknya, Indonesia pasca Orde Lama sempat terpuruk akibat masih sibuk dengan inflasi dan konflik politik. Meski Orde Baru membawa stabilitas dan pertumbuhan, itu disertai korupsi, nepotisme, dan ketergantungan pada utang luar negeri. Krisis moneter 1997 menghancurkan banyak kemajuan yang ada. Faktor lain, Cina fokus pada industri manufaktur dan ekspor teknologi, sementara Indonesia terlalu bergantung pada ekspor bahan mentah. Pendidikan dan riset juga lebih didukung di Cina. Mereka punya visi jangka panjang, sedangkan kebijakan Indonesia
sering berubah tiap ganti pemimpin. Jadi, bukan cuma soal waktu merdeka, tapi soal arah, disiplin, dan konsistensi. Yang salah dari Indonesia bukan rakyatnya, tapi seringnya kepemimpinan gagal melihat masa depan secara strategis dan berpihak pada kemajuan bersama. Tonjok tombol like jika kalian suka video ini, subscribe channel ini jika belum, dan jangan lupa kunjungi channel untuk konten menarik lainnya. Pernah dengar, Greenpeace dan para pakar lingkungan ternyata benar-benar menyoroti ancaman tambang nikel di sekitar Raja Ampat. Meskipun tambang-tambang itu mayoritas berada di luar zona wisata utama. Pemerintah Indonesia telah mencabut izin 4 perusahaan tambang nikel yang berada di dalam atau dekat kawasan Geopark Raja Ampat, setelah mendapat tekanan dari masyarakat dan lembaga lingkungan. Namun, satu tambang besar, yaitu PT Gag Nikel di Pulau Gag, sekitar 5 km dari batas Geopark, masih tetap beroperasi karena dianggap masih sesuai regulasi. Walaupun tidak berada tepat di jantung wisata seperti Piai Nemo atau Wayak, dampak lingkungannya sangat nyata. Aktivitas pertambangan terbukti menyebabkan deforestasi seluas lebih dari 500 hektar, peningkatan sedimentasi yang mencemari terumbu karang, dan penurunan kualitas air laut. Semua ini secara langsung mengancam keindahan bawah laut Raja Ampat, yang menjadi daya tarik utama wisata dan sumber penghidupan masyarakat pesisir. Greenpeace menilai bahwa pulau-pulau kecil sangat sensitif terhadap aktivitas tambang. Laporan dari organisasi lingkungan seperti Auriga Nusantara juga mendokumentasikan peningkatan area tambang dan degradasi ekosistem antara 2020 hingga 2024. Maka, meskipun lokasi tambang agak jauh, dampaknya tetap berpotensi merusak pariwisata Raja Ampat secara permanen. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe untuk konten menarik selanjutnya. Kamu pikir, kenapa Indonesia dulu mati-matian mempertahankan Timor Timur? Jawabannya kompleks, tapi berakar pada faktor geopolitik, ideologi, dan integritas nasional. Setelah Timor Timur melepaskan diri dari Portugal pada 1975, Indonesia khawatir wilayah tersebut akan dikuasai oleh kelompok kiri seperti Fretilin yang berhaluan sosialis. Dalam konteks Perang Dingin, Indonesia yang baru pulih dari trauma G30 SPKI tak ingin ada negara komunis mini di Tenggara Nusantara. Selain itu, Indonesia merasa perlu menjaga keutuhan wilayah pasca Papua Barat, karena jika Timor Timur lepas, akan muncul efek domino separatisme di Aceh, Papua, dan lainnya. Posisi strategis Timor Timur di jalur pelayaran internasional juga jadi pertimbangan militer dan ekonomi. Presiden Soeharto kala itu mendapat dukungan diam-diam dari negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan Australia, karena mereka juga tidak ingin komunisme berkembang. Invasi 1975 pun berlangsung dengan justifikasi integrasi. Namun, penindasan selama 24 tahun, ditambah tekanan internasional dan perubahan politik setelah reformasi 1998, membuat Timor Timur akhirnya merdeka lewat referendum 1999. Harus dipahami, ketakutannya bukan cuma soal wilayah, tapi juga soal ancaman ideologi, stabilitas dalam negeri, dan citra di mata dunia. Jadi, katanya karena bekas jajahan Portugis Timor Timur jadi memisahkan diri dari Indonesia, alasannya tidak sesederhana karena dulu dijajah Portugis. Memang benar, Timor Timur, sekarang Timor Leste, adalah bekas koloni Portugis sejak abad ke-16. Berbeda dengan wilayah lain di Indonesia yang mayoritas dijajah Belanda. Saat Indonesia merdeka pada 1945, Timor Timur masih di bawah kekuasaan Portugal dan tidak termasuk dalam wilayah Republik Indonesia. Namun, pada 1975, ketika Portugal mulai mundur dari koloninya karena revolusi bunga di Lisbon, terjadi kekosongan kekuasaan di Timor Timur. Dalam situasi itu, terjadi konflik antar faksi politik lokal. Salah satu partai, Fretilin, memproklamasikan kemerdekaan Timor Timur pada 28 November 1975. Namun Indonesia menganggap ini sebagai ancaman komunis.
dan kemudian melakukan invasi militer pada 7 Desember 1975. Lalu secara resmi menjadikan Timor Timur sebagai provinsi ke-27 pada 1976. Selama 24 tahun integrasi dengan Indonesia, terjadi pelanggaran HAM serius. Tekanan internasional dan referendum PBB pada 30 Agustus 1999 akhirnya membuat mayoritas rakyat Timor Timur memilih merdeka. Pada 20 Mei 2002, Timor Timur resmi menjadi negara merdeka bernama Timor Leste. Tonjok tombol like jika kalian suka video ini, subscribe channel ini jika belum, dan jangan lupa kunjungi channel untuk konten menarik lainnya. Pernah dengar tentang manusia purba di Sangiran? Mereka bukan hanya jejak fosil, tapi bukti bahwa Jawa telah dihuni jauh sebelum migrasi Austronesia. Situs Sangiran di Lembah Bengawan Solo, yang diakui UNESCO sebagai warisan dunia, menyimpan salah satu koleksi paling lengkap tentang evolusi manusia di Asia. Fosil-fosil seperti Homo erectus ditemukan di sana, hidup antara 1,5 juta hingga 200.000 tahun lalu. Mereka dikenal sebagai manusia Jawa atau Java Man, dan menjadi penghuni awal Pulau Jawa jauh sebelum budaya bercocok tanam masuk. Namun, jika kita bicara tentang suku asli manusia modern, Homo sapiens, yang mendiami Jawa sebelum kedatangan bangsa Austronesia, maka kita memasuki masa antara 50.000 hingga 4.000 tahun yang lalu. Kelompok ini sering disebut sebagai ras Australo-Melanesid, nenek moyang dari orang Papua dan Melanesia modern. Mereka datang dari Afrika dalam gelombang migrasi awal dan menyebar ke wilayah Asia Tenggara dan Pasifik. Di Jawa, jejak mereka terlihat dari temuan arkeologis di situs-situs seperti Wajak, Tulungagung, di mana fosil Homo sapiens wajakensis ditemukan oleh Eugene Dubois pada akhir abad ke-19. Menurut peneliti seperti Peter Bellwood dalam bukunya First Migrants, Ancient Migration in Global Perspective, populasi ini kemungkinan memiliki ciri fisik berkulit gelap, rambut keriting, dan tubuh kekar. Mereka berburu dan meramu, serta mungkin tinggal dalam kelompok-kelompok kecil nomaden. Budaya mereka dikenal sebagai budaya Hoa Bin Hian, ditandai dengan alat-alat batu sederhana yang ditemukan di banyak gua prasejarah Jawa dan Sumatera. Migrasi Austronesia yang diperkirakan terjadi sekitar 4.000 tahun yang lalu dari Taiwan melalui Filipina ke Indonesia, membawa serta pertanian, bahasa baru, dan teknologi perahu. Mereka secara bertahap menggantikan atau berbaur dengan penduduk asli tersebut. Ini menjelaskan mengapa penduduk Jawa modern memiliki campuran genetika Asia Timur dan gen lokal yang lebih tua. Jadi, sebelum Jawa dihuni oleh suku-suku yang kini kita kenal seperti Jawa, Sunda, atau Madura, pulau ini pernah menjadi rumah bagi ras-ras purba yang telah hidup dan berkembang jauh sebelum sejarah tertulis dimulai. Mereka adalah penghuni pertama sejati bumi Jawa. Pernah dengar tentang asal-usul peradaban Jawa yang sudah ada jauh sebelum hadirnya kerajaan besar seperti Majapahit? Jejaknya dapat ditelusuri hingga zaman prasejarah sekitar 1,5 juta tahun lalu saat Homo erectus, manusia purba yang ditemukan di situs Sangiran dan Trinil menghuni lembah Sungai Bengawan Solo. Mereka adalah pelaku awal budaya alat batu dan pemburu pengumpul. Sekitar 2000 sebelum Masehi, migrasi besar-besaran bangsa Austronesia dari Taiwan membawa teknologi baru seperti pertanian, perahu, serta bahasa dan kebudayaan yang menjadi fondasi etnis Jawa modern. Masuknya budaya Neolitikum dan Megalitikum menandai berkembangnya sistem pertanian menetap dan kepercayaan terhadap roh leluhur yang masih terlihat dalam tradisi kejawen. Kebudayaan Dongson dari Vietnam juga meninggalkan jejak melalui temuan Nekara Perunggu. Lambat laun, masyarakat Jawa mengembangkan struktur sosial kompleks, seni ukir, dan sistem kepercayaan lokal sebelum terpengaruh Hindu-Buddha. Peradaban Jawa kuno terbentuk bukan dalam semalam, melainkan hasil akumulasi panjang interaksi manusia dengan alam,
migrasi budaya, dan pencarian spiritual. Semua ini menjadi dasar bagi lahirnya peradaban-peradaban besar di Nusantara, menjadikan Jawa sebagai pusat budaya yang unik dan berpengaruh.